Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel podcast gaib. Di video kali ini gua bakalan menceritakan cerita horor teman gua saat pendakian Gunung Ciremai yang seperti diikuti oleh makhluk halus. Sebelum kalian mendengarkan, kalian jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, dan biar kalian bisa tahu kita upload, jangan sampai ketinggalan. Untuk pemecahan ceritanya boleh teman gue bakal ceritain. Pendakian Gunung Ciremai via Palutungan tanggal 14 April 2018, hari Sabtu. Dan sebelum pemberangkatan saya izin kepada orang tua, cuman orang tua tidak mengizinkan dengan alasan yang mungkin khawatir, takut kenapa-kenapa, karena banyak kejadian di gunung, banyak orang hilang. Tetapi saya memaksakan berangkat pada saat itu. Saya berangkat dari desa ke Palutungan itu jam 8 pagi. Sebelum berangkat kita berkumpul dulu di tempat tongkrongan. Kita ke Palutungan itu sampai jam 9 karena ngaret beli logistik dan lain-lain. Sampai ke pos pendaftaran, kita melakukan pendaftaran, kita packing ulang lagi. Biasa sebelum berangkat kita sarapan dulu, ngobrol-ngobrol. Kita mulai trek ke jalur pendakian itu pukul setengah 12. Dari bawah kami semua tidak merasakan hal aneh atau hal ganjil. Tetapi saat merasakan hal aneh itu ketika melewati Lebak Saat atau sungai kering, dan di situ juga yang merasakan bukan saya saja, tapi rekan saya juga merasakan. Di situ kita seperti ada yang mengikuti oleh makhluk kasat mata. Kita lanjut perjalanan berpikir lagi positif, sampailah kita di pos pertama Cigowong. Di Cigowong kita istirahat, ngopi, ngerokok, ambil tambahan air minum. Lanjut perjalanan lagi. Di perjalanan kita semua tidak merasakan ada yang ngikutin sampai di pos 2 kita istirahat, ngerokok lagi. Lanjut lagi pas merasakan hal ganjil lagi itu di pos 3. Saya di situ kencing di shelter sebelah kanan jalur. Ketika kencing, mata saya terfokus ke bawah. Ternyata di bawah bersandar di pohon itu ada keris berwarna hitam, tengahnya itu ada hijau-hijau lumut. Di situ saya berpikir untuk mengambilnya atau tidak. Tapi karena kita baru melakukan pendakian, saya khawatir takutnya kenapa-kenapa, saya abaikan. Kita lanjut berempat karena kita lagi open trip, yang lain sudah duluan. Pas baru saja saya duduk di pos 4, di situ ada tenda-tenda pendaki. Pas saya melihat ke kanan, jarak 10 meter, saya melihat sosok nenek-nenek yang sedang mencari kayu bakar. Saya liatin, ternyata nenek-nenek itu terbalik melihat ke saya juga. Saya berpikir tidak mungkin itu orang manusia penduduk situnya, karena jarak dari pos 4 ke pemukiman itu kurang lebih 2-3 jam. Mustahil mencari kayu bakar ke arah jalur pendakian nenek-nenek pula. Dia itu mengenakan pakaian kebaya, rambut putih kayak disanggul, di punggungnya itu membawa kayak semacam boboko kalau bahasa sininya. Saya sempat berpikir makhluk halus apa manusia ya. Saya coba berpikir positif lagi. Saya mengajak teman saya melanjutkan perjalanan karena saya juga sudah merasakan itu ada yang aneh. Lanjut perjalanan sampai ke pos 5, itu tidak ada hal aneh lagi. Lanjut lagi perjalanan kita sampai di Pasanggeran 1. Kita ngecamp di Pasanggeran 1. Di Pasanggeran 1 itu tepat pukul jam 18.30. Kita mendirikan tenda. Di situ hal aneh terjadi. Padahal waktu itu memang cukup banyak pendaki, kalau gak salah ada 200 orang lagi. Di sana anehnya itu kita diserang oleh babi, karena mungkin ada orang luar yang sompral di waktu itu. Pendaki yang bilang katanya di sini banyak babi. Dari pukul 18.30 sampai jam 12 malam itu babi masih ada kurang lebih sampai 50 ekor. Nah, di situ saya mulai melihat keanehan hal mistis. Pada saat itu rekan saya lagi pada masak semua. Saya duduk itu mengarah ke turunan. Saya melihat di atas pohon itu ada putih-putih, entah kuntilanak atau mungkin sampah yang digantung di pohon. Tetapi kalau sampah tidak mungkin ukurannya lebar besar. Ternyata saya melihat itu bukan saya saja, teman saya juga melihatnya. Cuman saya mengabaikan, coba berpikir positif lagi. Waktu itu saya duduk berhadapan dengan teman saya yang lagi masak. Ketika saya menunduk
terus melihat ke arah teman saya. Ternyata di belakang teman saya itu ada sosok wanita berbaju putih, rambutnya panjang yang menghadap ke arah saya dan teman saya. Saya melihat jelas badannya baju putih kusam, rambutnya itu meluncur ke bawah ke pundak teman saya. Ya mungkin dia juga merasakan hal aneh itu. Yang melihat sosok itu, teman saya juga melihatnya di belakang teman saya itu ada sosok. Karena takutnya teman saya yang lagi masak itu melamun, lalu saya menegurnya, "Om, hati-hati, jangan melamun." Tapi teman saya malah berbalik marah kepada saya, katanya berisik, karena mungkin dia sudah merasakannya. Jadi saya abaikan, saya kembali lagi ngopi. Saya lihat lagi teman saya yang lagi masak, masih ada sosok di belakangnya. Kurang lebih setengah jam sosok itu ada di belakang teman saya. Karena saya mulai tidak tahan, badan mulai berat, tidak enak, saya memutuskan untuk tidur duluan pada saat itu. Meskipun kondisi sedang diserang babi dan gentayangan oleh sosok wanita itu, tetap saya beranikan diri masuk ke tenda. Saya berusaha untuk tidur, tapi teman saya masih pada di luar semua secara tidak langsung. Saya sudah terlelap tidur. Pas sudah terlelap tidur, teman saya sudah ada semua di tenda. Kata mereka kondisi dingin, tetapi beda dengan saya. Pada saat tidur saya tidak sadar, di depan mata saya ada mata berwarna kuning seperti mata macan. Badannya besar, itu berwarna hitam semua. Pas saya buka mata, terbangun, kondisi badan saya itu panas dan saya bilang, "Panas, panas." Teman saya bilang, "Panas. Dari mananya panas? Jam segini panas." Saya jawab lagi, "Enggak, ini beneran panas." Akhirnya saya mencoba untuk diam dan membuka sleeping bag. Dan saya tidur tanpa memakai sleeping bag karena kondisi yang saya rasakan saat itu benar-benar panas. Lalu saya tidur lagi. Kejadian aneh itu tidak hanya sampai di situ. Pas saya bangun lagi karena kita mau summit jam 4, melanjutkan pendakian menuju puncak. Di perjalanan kita melewati Pasanggerahan 2. Saya merasakan di pinggir saya itu serasa ada yang mengikuti bayangan hitam seperti macan kumbang. Saya coba berpikir positif lagi dan lanjut perjalanan. Alhamdulillah sampai ke pos Sanghyang Ropo itu tidak ada kejadian aneh lagi. Dan sampailah di puncak. Kita turun lagi jam 10 pagi sampai ke tenda persiapan untuk turun. Waktu pas turun itu ada yang duluan dan ada juga yang masih di belakang. Waktu itu posisi saya di belakang. Hal aneh lagi terjadi pas sebelum pas Arban. Hal aneh ini terjadi sama seperti pas berangkat. Saya kencing di jalur agak masuk ke dalam. Pas saya kencing, saya melihat lagi keris sama seperti pas berangkat, warnanya hitam, tengahnya hijau-hijau lumut. Di situ saya bernajar apabila saya melihat sekali lagi bahwa saya akan mengambilnya, karena kalau kita melihat ketiga kalinya itu rezeki kita. Sesudah kencing, saya lanjut lagi perjalanan. Daya tengok kanan kiri, ternyata keris itu tidak muncul lagi. Sampailah di Cigowong pos 1. Di situ badan saya terasa berat, tetapi pas melewati Lebak Saat atau sungai kering, badan saya normal kembali dan alhamdulillah sampailah di pos pendaftaran tidak terjadi hal-hal aneh lagi. Udah, Bay? Udah. Oke, mungkin ceritanya sampai situ dulu. Bila kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.